Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas tentang daya pembeda, kelanjutan dari materi sebelumnya itu tentang tingkat kesukaran. Nah, indeks daya beda memberi gambaran sesuai kemampuan tes dalam membedakan peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Indeks daya beda soal ditetapkan dari selisih proporsi yang menjawab dari masing-masing kelompok. Dengan demikian, indeks daya beda ini sama halnya dengan menunjukkan validitas soal untuk membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya beda berkisar antara -1 sampai dengan 1. Adapun langkah-langkah untuk menentukan daya beda tes adalah: pertama, menentukan tingkat kesukaran tes. Nah, ini adalah tingkat kesukaran tes yang telah dikerjakan pada video sebelumnya, di mana kriteria yang didapatkan dari pada tiap butir soal itu adalah sedang. Langkah kedua, mengurutkan hasil tes dengan urutan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Caranya dapat dilihat pada layar. Dapat dilihat pada layar, skor totalnya telah berubah urutannya dari besar ke kecil. Dari skor total maksimal itu 18 dan yang paling minim itu adalah 8. Langkah ketiga yaitu membagi kelompok menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Umumnya, para ahli tes membagi kelompok ini menjadi 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Jadi kalau 27% dari jumlah keseluruhan dalam hal ini 40, maka didapatkan 10,8 dan dibulatkan menjadi 11. Jadi kita ambil 11 orang peserta tes yang memiliki skor 11 teratas dan 11 terbawah. Untuk memudahkan, saya berikan warna pada ke masing-masing kelompok, di mana untuk kelompok atas itu berwarna biru, sedangkan kelompok bawah berwarna merah. Dan yang lain itu dihapus saja karena sudah terwakilkan dari kelompok atas dan kelompok bawah. Langkah keempat yaitu menentukan daya beda dari masing-masing soal dengan menggunakan persamaan seperti yang tertera pada layar. Keterangannya, D adalah daya beda, JKA itu jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas, JKB adalah jumlah peserta tes yang menjawab benar pada kelompok bawah, NKA dan NKB adalah jumlah peserta tes pada masing-masing kelompok, di mana NKA dan NKB jumlahnya sama. Nah, di situ kita lihat NKA atau NKB-nya itu sama karena kelompok atas itu jumlahnya 11 dan kelompok bawah jumlahnya 11. Jadi kita masukkan secara manual. Di baris JKA, kita menjumlahkan peserta tes yang menjawab benar pada kelompok atas dengan menggunakan fungsi if. Untuk lebih memudahkan lagi antara kelompok atas dan kelompok bawah, saya beri space satu baris antara kelompok atas dan kelompok bawah. Pada baris D, kita masukkan persamaan untuk menentukan daya beda, di mana rumusnya itu JKA dikurang JKB per NKA atau JKA dikurang JKB per NKB.
Langkah terakhir yaitu menentukan kategori daya beda dengan pedoman pada tabel. Dengan menggunakan fungsi if dengan batas-batas yang telah ditentukan, maka akan didapatkan keputusan atau kriteria soal apakah diterima, direvisi, atau ditolak. Sekian materi pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.